Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yang mengembangkan sumber energi alternatif sebagai bahan bakar minyak. Kebijakan tersebut menekankan pada sumber daya yang diperbaharui sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Padatnya penduduk membuat limbah-limbah sulit ditangani sehingga sering sekali mencemari lingkungan yang berdampak pada kesehatan. Salah satu alternatif bahan bakar yaitu bioenergi. Bioenergi merupakan sumber energi bahan bakar yang dihasilkan oleh sumber daya hayati seperti tumbuh-tumbuhan, minyak nabati, dan limbah kotoran peternakan maupun kotoran manusia. Jenis energi yang dihasilkan berupa energi dalam bentuk gas, biogas, cair, biofuel, dan padat, biomasa. Selain limbah kotoran ternak, limbah kotoran manusia juga mampu sebagai bahan baku pembuat biogas. Kotoran manusia dari satu segi menjijikkan dan tidak bernilai, tetapi pendekatan kandungan bahan organik dapat diubah menjadi energi alternatif biogas. Untuk itu dikembangkan teknologi baru untuk dimanfaatkan dan menaikkan nilai ekonomis dari limbah kotoran manusia di Pondok Pesantren Modern Tengku Cik Umardian, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dr. Takwala selaku asisten 2 Setda Aceh hadir pada acara peresmian ini. Dalam kata sambutannya, ia memberikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang dipasang di pesantren ini. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik guna memajukan pesantren Umardian ini ke depan. Tidak bercampur dengan sabun. Semakin tidak bercampur semakin bagus ya. Tanda-tandanya apa? Apinya warna biru. Jadi ketika api tidak biru berarti itu ada campuran yang salah. Jadi ini yang paling pokok Pak Ustadz. Yang pertama bagaimana menjamin maka di situ tidak ada bak mandi, yang ada cuma keran. Itu pun sangat minimal supaya orang tidak mandi. Yang kedua supaya orang tidak pakai sampo. Jadi memang itu 2 hal yang penting.